Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Kita bersyukur buat semua kemurahan Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia. Kita mau tinggikan Dia. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia terlalu baik dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, esok, lusa, kita percaya masa depan kita dalam tangan Tuhan. Dia Allah yang selalu memberikan kita kekuatan. Dia Allah yang selalu memberikan kita penghiburan. Haleluya. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami memiliki Allah yang hidup Tuhan. Kami percaya kami memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Ajaib semua perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini Tuhan, ini semua bukti kedahsyatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bukti keajaiban-Mu Tuhan. Bukti penyertaan-Mu Tuhan, yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, hidup kami dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Hari demi hari Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami tidak perlu takut Tuhan. Kami tidak perlu bimbang Tuhan. Kami tidak perlu cemas akan hidup kami dan masa depan kami Tuhan. Karena kami percaya rancangan Tuhan Yesus dalam hidup kami, iya dan amin dan dahsyat Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menaikkan pujian kami Tuhan. Syukur kami Tuhan buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Biar setiap pujian kami Tuhan, penyembahan kami Tuhan, boleh naik Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum Tuhan, yang kami persembahkan di atas tahta-Mu yang kudus Tuhan. Lawat kami Tuhan. Jangan tidak ada seorang pun daripada kami yang terlewat Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami semua boleh merasakan jamahan-Mu Tuhan. Kekuatan Tuhan boleh mengalir, pemulihan Tuhan boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang hilang pengharapan Tuhan berikan kekuatan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap meninggikan Engkau Tuhan. Kami siap memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Yes, mari kita mau datang, kita mau tinggikan Dia, kita mau angkat tangan kita mau sorakan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yes. Angkat tanganmu
mengubahkannya menjadi kebaikan dalam hidup kita. Haleluya. Terus nyanyikan Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus berkuasa. Yes. Biar api Tuhan membakar setiap pergumulan kita, setiap penyakit kita. Tuhan lepaskan semua. Haleluya. Biar firman-Mu Tuhan terus memberikan kami kekuatan Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan menjadi suluh dalam kehidupan kami Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan menerangi setiap jalan-jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Jamah dan urapi kami semua Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, untuk kami bisa mengerti Tuhan apa yang Kau sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, jamah hamba-Mu Tuhan, agar setiap perkataan yang keluar Tuhan semua berasal daripada Tuhan dan memberikan kami kekuatan Tuhan, memberikan kami pemulihan Tuhan, membawa kami semakin dekat kepadamu Tuhan,
dan mengerti rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang selalu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam kehidupan kita, seringkali kita mengalami permasalahan-permasalahan yang mau tidak mau membawa kita pada satu pemikiran negatif tentang Tuhan. Kita pernah berkata, Tuhan membiarkan aku hidup di dalam kesusahan. Tuhan membiarkan aku hidup dalam penderitaan. Tuhan tidak melepaskan aku dari musibah. Tuhan tidak menyelamatkan diriku dari mara bahaya. Pemikiran-pemikiran negatif yang ada di dalam diri kita, yang ada dalam pikiran kita, suatu ketika akan muncul ke permukaan dan keluar dari mulut kita. Mari kita perhatikan apa yang terjadi dengan kehidupan umat Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan 31. Saya undang sidang Jumat Bang Pedi dan kita baca bersama-sama Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan 31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan, silakan dulu. Israel hidup tidak dengar-dengaran kepada Allah. Israel memberontak kepada Allah. Oleh sebab itu Allah membuang mereka. Pada saat mereka dalam pembuangan, mereka berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Pada saat mereka hidup di dalam pembuangan, banyak kesengsaraan yang mereka alami, banyak kesusahan yang mereka alami. Mereka menangis karena begitu kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Mereka mengalami kesesakan. Kesesakan berarti kesusahan yang terus menerus. Pada saat
mereka mengalami semua itu, mereka berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Artinya, Allah tidak memperhatikan kehidupanku. Allah tidak mempedulikan kehidupanku. Allah tidak bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sepertinya Allah tinggal diam melihat segala permasalahan dalam kehidupanku. Sepertinya Allah tidak mempedulikan kehidupanku. Sepertinya aku terbuang dari hadapan Allah. Mereka juga berkata, hakku tidak diperhatikan Allah. Mereka sebagai umat Allah, namun mereka berkata, aku tidak diperhatikan oleh Allah. Bukankah aku menyembah kepada Allah yang hidup? Bukankah aku menyembah kepada Allah yang Maha Kuasa? Bukankah aku menyembah kepada Allah yang tinggal bersamaku? Tetapi mengapa permasalahanku tidak diperhatikan oleh Allah? Kehidupanku tidak diperhatikan oleh Allah. Aku tidak ditolong oleh Allah. Berpikiran negatif tentang Allah, inilah yang sering kali juga ada dalam kehidupan kita. Berpikiran negatif tentang Allah, inilah juga yang selalu ditanamkan oleh setan dalam pikiran kita, supaya pada saat kita mengalami permasalahan-permasalahan yang tidak pernah dapat kita selesaikan, setan berkata, bukankah Allah tidak memperhatikan kehidupanmu? Setan berkata, bukankah Allah tidak menolongmu sampai saat ini? Engkau tidak mengalami perubahan dalam kehidupan ini. Bukankah firman Tuhan berkata, engkau akan naik terus dan bukan turun? Namun tetap engkau tidak berubah. Bukankah engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor? Namun engkau tetap berada di dalam pengawasan orang lain, berada di dalam penguasaan orang lain. Dan kita mengiyakan apa yang dikatakan oleh setan. Israel berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Tuhan tidak melihat kehidupanku. Tuhan tidak memperhatikan kehidupanku. Tetapi Yesaya berkata, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub? Israel adalah keturunan Yakub. Yakub menyembah kepada Allah, Allah yang melepaskan dia dari kesesakan. Ketika Yakub dikejar oleh Esau, Allah menolong dia, Allah menyelamatkan dia, Allah memberkati kehidupannya. Seharusnya Israel sudah mendengar tentang Yakub. Seharusnya Israel sudah mendengar tentang perkataan Allah, tentang perbuatan Allah, tentang kasih Allah yang dinyatakan terhadap Yakub. Seharusnya Israel mengakui Allah yang kami sembah adalah Allah yang juga disembah oleh nenek moyang kami, yaitu Yakub. Allah yang menolong Yakub adalah Allah juga yang akan menolong kami. Yesaya berkata, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel. Israel adalah nama yang diberikan Allah kepada Yakub. Pada saat Yakub bergumul dengan Allah, dan Allah berkata, engkau sudah menang dalam pergumulan terhadap Allah dan manusia. Sejak saat ini engkau berubah namanya menjadi Israel. Dengan kata lain,
Hai Israel, Allah yang kamu sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kamu sembah adalah Allah yang beserta denganmu. Allah yang kamu sembah adalah Allah yang memperhatikan kehidupanmu. Allah yang kamu sembah adalah Allah yang tahu setiap problema dalam kehidupanmu. Allah berbicara kepada bangsa Israel lewat Nabi Yesaya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, permasalahan-permasalahan hidup yang datang kepada kita dan masa depan yang akan datang kepada kita. Sering kita mendengar tentang permasalahan-permasalahan negatif yang akan kita hadapi di hari-hari yang akan datang. Seringkali juga kita terbawa untuk berpikiran negatif tentang hari esok. Kita berpikir bagaimana keadaan kami, bagaimana rumah tangga kami, bagaimana mata pencarian kami, bagaimana kesehatan tubuh jasmani. Jika pada saat ini kami mendengar kabar yang tidak baik tentang hari esok, bagaimana dengan kami? Karena kami mendengar tentang musibah yang akan terjadi di hari esok. Bagaimana dengan keadaan kami? Karena kami mendengar berita-berita yang menakutkan di hari-hari esok. Saudara, ketika kita berkata demikian, berarti pemikiran kita dipenuhi dengan berita-berita negatif yang dunia berikan kepada kita. Kita masukkan berita negatif ke dalam pikiran kita. Dan melalui pikiran itu kita mengucapkannya hal yang negatif tersebut. Kalau kita perhatikan, Israel berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Seandainya Israel tetap berpegang pada perkataannya, maka ini menunjukkan bahwa tidak percayanya mereka kepada Tuhan. Ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan, mereka perkatakan, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Aku tidak diperhatikan Allahku. Ketidakpercayaan yang sering dan terus-menerus bisa mengakibatkan seseorang menjadi ateis, menjadi orang yang tidak mau mengenal Tuhan. Orang ateis berkata, di mana Allah ini? Orang ateis berkata, tidak ada Allah di bumi ini. Jangan sampai kita orang percaya yang terus memiliki pola pemikiran negatif, memiliki pemikiran-pemikiran yang negatif tentang Allah, pemikiran dan pemikiran yang negatif tentang masa depan kita. Seakan-akan kita tidak mempunyai Allah, seakan-akan kita berkata tidak ada Allah. Karena permasalahan hidup terus menguasai kehidupan kita. Kita dibelenggu oleh kesusahan, kita dibelenggu oleh kesakitan, kita dibelenggu oleh permasalahan, kita letih sudah berbeban berat. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Tuhan. Gambaran kepercayaan yang sudah menurun. Ini juga merupakan gambaran Israel hidup di dalam ketakutan. Dia takut tentang keadaan sekarang. Dia takut tentang masa depan mereka. Seakan-akan mereka, kalau kami ditawan, kalau kami berada dalam pembuangan, berarti kami ditawan terus.
Kalau kami sedang mengalami masalah pada saat ini, berarti kami terus menghadapi permasalahan sampai selama-lamanya. Kalau kami diikat oleh sesuatu yang merugikan kehidupan kami, berarti masa depan pun kami akan berjalan dan hidup di dalam keterikatan. Tidak akan ada perubahan dalam kehidupan kami. Tiada pengharapan dalam kehidupan kami. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkataan Israel, perkataan Yakub, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan. Ini menggambarkan kehidupan yang dipenuhi dengan keputusasaan. Israel hidup dalam pembuangan. Mereka mengalami satu penderitaan, kesesakan, kesusahan. Mereka berseru, tetapi seruan mereka sepertinya tidak didengar oleh Tuhan. Dan di dalam keputusasaan mereka berkata, hidupku tidak diperhatikan Tuhan. Hakku sebagai umat yang seharusnya dikasihi Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diberi kecukupan oleh Tuhan. Namun ini tidak terjadi dalam kehidupanku. Permasalahan keluarga tidak pernah selesai-selesai. Dikuasai oleh keputusasaan. Kehidupan tanpa pengharapan, ketakutan, ketidakpercayaan kepada Tuhan. Saudara, bukankah ini sedang melanda kehidupan orang-orang percaya 2 tahun belakangan ini? Mereka diliputi oleh ketakutan, tercemar oleh virus. Di balik itu mereka mulai ragu akan kekuasaan Tuhan, ragu akan keperkasaan Tuhan, meragukan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka berada dalam keputusasaan. Mereka berpikir, kapan Tuhan menolong kami? Kapan Tuhan melepaskan kami dari penderitaan? Melepaskan kami dari kesesakan hidup? Ayub pernah berkata, ketika dia mengalami satu masalah yang sangat berat sekali, dia berkata, aku berlari ke utara, di sana aku tidak menjumpai Tuhan. Aku lari ke utara, aku lari ke selatan, aku lari ke barat, aku lari ke timur. Di sana pun aku tidak menjumpai Tuhan. Dengan kata lain, ketika Ayub mengalami musibah, dia berseru dan mencari Tuhan. Tetapi kemanapun dia melangkahkan kaki, kemanapun dia mengarahkan pikirannya, dia berkata, aku tidak menjumpai Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, Habakuk, seorang nabi, juga pernah berkeluh kesah melihat bangsa Israel ditindas, melihat kejahatan merajalela, dan dia berkata,
Mengapa Tuhan membiarkan semua ini? Mengapa Tuhan tidak mempedulikan keadaan ini? Pemazmur juga pernah berkata, dalam kebingunganku, karena aku dibuang oleh orang-orang lain, aku tidak dianggap manusia, aku dianggap sampah oleh orang-orang sekeliling. Aku bingung. Dalam kebingunganku, aku berkata, Tuhan itu tidak memperhatikan kehidupanku. Tuhan yang ku sembah tidak mempedulikan kehidupanku. Saudara, apapun permasalahan yang sedang kita hadapi pada saat ini, apapun keadaan kita saat ini, letih lesu dan beban berat yang sedang kita alami pada saat ini, Allah tetap Allah yang setia. Dialah yang memperhatikan kehidupan kita. Dialah yang mempedulikan kehidupan kita. Dialah yang sanggup menolong kita, sanggup melepaskan kita dari segala ikatan-ikatan belenggu yang merusak kehidupan kita. Nabi Yesaya berkata, mengapa engkau berkata demikian, hai aku? Dan berkata begini, Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ayat 28. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, yang tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Nabi Yesaya berkata, Israel, tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Saudara, ada satu tradisi dalam kehidupan bangsa Israel yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dilakukannya. Setiap keluarga harus mengajar tentang Tuhan kepada anak-anak mereka. Sejak anak usia dini, firman Tuhan harus diajarkan. Kemanapun, dimanapun mereka berada, firman Tuhan harus tetap diajarkan. Firman Tuhan yang berkata tentang kekuasaan dan kemahakuasaan Tuhan, seperti yang Allah lakukan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, itu juga yang diceritakan oleh nenek moyang mereka. Itu juga yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Tetapi kalau Israel berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan, hakku tidak diperhatikan Tuhan, berarti apa yang mereka dengar dari nenek moyang mereka, dari orang tua mereka, ternyata tidak tertanam di dalam hati mereka. Artinya pada saat itu mereka mendengar, namun tidak mau menyimpan firman dalam hati mereka, tidak mau menyimpan firman dalam pikiran mereka, tidak mau menyimpan firman dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak tahu tentang Allah yang mereka sembah. Mereka sudah melihat tentang perkara besar yang Allah lakukan. Mereka sudah mendengar tentang kemahakuasaan Tuhan. Tetapi Yesaya katakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Dengan kata lain, pada saat itu mereka menjadi orang bebal, orang yang
berhadapan dengan Tuhan, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka ada di dalam rumah Tuhan, tapi hati mereka tidak ada di dalam rumah Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Pemazmur katakan, setiap kali kita mendengar firman Tuhan, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, Allah itu kasih adanya. Yang kedua, Allah itu setia adanya. Apapun firman yang kita dengarkan harus mengarah kepada dua hal. Bahwa Allah mengasihi kita, bahwa Allah setia kepada kita. Kalau kita berkata hidupku tersembunyi dari Tuhan, aku tidak diperhatikan Tuhan, berarti kita menyangkal tentang kasih Tuhan. Kita menyangkal tentang kesetiaan Tuhan. Dan kita berteriak, Tuhan, mengapa Engkau membiarkan kami? Mengapa kami tetap penuh dengan permasalahan hidup? Saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Nabi Yesaya mengingatkan kepada Israel, hai Israel, Tuhan yang kamu sembah, Tuhan yang kekal, yang menciptakan langit dan bumi dari ujung ke ujung. Artinya Tuhan yang kamu sembah, Tuhan yang Maha Kuasa. Kekuasaannya tidak pernah berakhir. Dia menciptakan bumi dari ujung ke ujung, artinya memperhatikan seluruh bumi ini. Terlebih anak-anak Tuhan selalu diperhatikan dimanapun anak Tuhan itu berada. Ketika anak Tuhan berada dalam penderitaan, di sana Tuhan juga ada memperhatikan. Ketika anak Tuhan hidup penuh dengan tangisan, di sana juga Tuhan ada. Di sana Tuhan besertanya. Di sana Tuhan ada dekatnya. Tuhan ialah Allah yang kekal. Kalau Tuhan dulu menciptakan langit dan bumi demikian perkasa dan hebat dan gagahnya Allah itu, Nabi Yesaya berkata, sampai saat ini pun Allah kita Allah yang hebat, Allah yang kekal, Allah yang Maha Kuasa. Dia tidak pernah berubah. Kekuasaannya tidak pernah berkurang. Perhatiannya terhadap kita tidak pernah berkurang. Karena dia Allah yang kekal. Pada saat kita mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masa-masa indah beserta dengan Tuhan, lalu kita mengalami masa-masa yang kita katakan masa yang suram. Mungkin kita berkata, masa-masa indah bersama dengan Tuhan sudah selesai. Kini aku mengalami masa-masa suram. Tidak ada kamusnya dalam kepercayaan orang percaya bahwa Allah berhenti menyertai kehidupan kita. Allah kekal. Allah yang tidak terbatas kuasanya. Allah yang tidak terbatas kehadirannya. Dia Allah yang beserta dengan Israel. Dia Allah yang beserta dengan kita. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Allah yang mengatur alam semesta ini. Allah yang bekerja dalam alam semesta ini. Sejak awal sampai akhir, di dalam kekekalan sampai kekekalan, Allah tetap Allah yang bekerja.
Tidak pernah dia merasa lelah. Sekalipun kita hidup dalam kehidupan yang tidak menyenangkan Tuhan. Sekalipun kita hidup menyusahkan Tuhan. Namun dia tidak pernah merasa lelah, tidak menjadi lesu untuk menyertai kehidupan kita. Untuk menolong kehidupan kita. Dunia berkata, setan berkata, engkau berdosa di hadapan Allah. Engkau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Allah akan meninggalkan engkau. Allah tidak akan mempedulikan engkau. Sekali-kali Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Sekali-kali Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Artinya Nabi Yesaya berkata, Israel, engkau berada dalam pembuangan, engkau mengalami kesesakan, engkau mengalami kesengsaraan. Namun perhatikan cara Allah melepaskan engkau dari semua itu di luar pengertian yang engkau miliki. Artinya Allah memiliki berbagai cara. Allah memiliki berbagai pengertian. Allah memiliki berbagai jalan bagaimana melepaskan kita dari setiap tekanan hidup di zaman sekarang ini. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dia berkata, ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Israel di pembuangan menjadi bangsa yang lemah, lelah, memikirkan masa depan mereka, memikirkan kehidupan pada saat itu. Mereka tidak menjadi orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Mereka menjadi orang yang benar-benar berkata, ya sudahlah, kau memang hidup dalam penderitaan, sudah, nikmati saja penderitaan itu. Hidup saja dalam kesengsaraan. Tidak. Allah yang kita sembah bukan seperti Allah yang demikian. Pada saat kita lemah, Dia sanggup memberi kekuatan kepada kita. Pada saat semangat kita pudar, Allah sanggup menambah semangat bagi kita. Pada saat kita tidak berdaya, Allah mengulurkan tangannya, memegang tangan kita, mengangkat kita, dan menjadikan kita berdiri dengan kuat. Itulah Allah yang kita sembah. Kita perhatikan ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersantuk. Artinya, ketika bangsa Israel hidup dalam pembuangan, mereka hidup dalam kesesakan, mereka hidup dalam penderitaan. Pada saat mereka menggunakan akal pikiran mereka, menggunakan dan berharap kepada kekuatan mereka, justru mereka akan menjadi lelah dan lesu. Inilah juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai merancangkan pemikiran-pemikiran bagaimana melepaskan diri dari kesengsaraan, melepaskan diri dari belenggu-belenggu kemiskinan, melepaskan diri dari letih lesu dan beban berat,
dengan kekuatan diri sendiri, di saat itulah kita akan menjadi lelah dan lesu. Ketika kita mengandalkan kekuatan diri sendiri untuk menyelesaikan masalah, kita menggunakan pemikiran diri sendiri untuk menyelesaikan masalah, di sanalah kita akan menjadi orang yang lelah dan lesu. Kemudian kita akan jatuh. Sebab Tuhan juga berfirman, berbahagialah orang yang berharap kepada-Nya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi orang-orang muda yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, tetapi orang-orang percaya yang menggunakan kekuatan dirinya sendiri, menggunakan pemikirannya sendiri, akan menjadi orang-orang yang lelah dan lesu. Kenapa? Tidak ada Allah yang menolong kehidupannya. Tidak ada campur tangan Allah dalam kehidupannya. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama rajawal yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan, artinya ketika permasalahan sedang menimpa kehidupan bangsa Israel dalam pembuangan, arti menanti-nantikan Tuhan, yaitu orang yang sadar akan kehidupannya sebagai umat Tuhan, yang sadar akan apa yang harus dia perbuat kepada Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang bersandar kepada Tuhan dan berseru kepada-Nya. Itulah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kepada mereka Allah berikan kekuatan baru. Mereka seumpama merajawal yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Artinya, ketika seseorang tidak berdaya namun menanti-nantikan Tuhan, ia mendapatkan kekuatan baru seumpama rajawal yang terbang tinggi. Kekuatan yang bisa mengatasi permasalahan hidup. Kekuatan yang bisa mengalah ke permasalahan hidup. Kekuatan yang bisa menghancurkan belenggu-belenggu yang mengikat kehidupannya. Dia bagaikan raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Tidak ada awan yang bisa menghalangi dia. Tidak ada badai yang bisa menghalangi dia, menggagalkan segala kehidupannya. Karena seperti raja wali yang terbang tinggi. Ada kekuatan dari Tuhan, ada kemampuan dari Tuhan, ada kuasa yang dia miliki. Seperti Yesus ketika mengutus murid-muridnya, Yesus memberi kekuatan dan kuasa kepada mereka. Kepada mereka yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan memberi kekuatan baru. Mungkin dia berkata, aku sudah tidak mempunyai gairah untuk melanjutkan kehidupan ini. Tetapi pada saat dia hidup, melakukan apapun yang Tuhan perintahkan, pada saat dia tetap beriman, bersandar kepada Tuhan, pada saat dia berserah kepada Tuhan, di sanalah kekuatan baru akan Tuhan berikan kepadanya, sehingga akan bangkit seperti raja wali yang terbang tinggi. Seringkali kita melihat
orang yang sudah terpuruk sekalipun dia di dalam Tuhan. Namun suatu ketika dia bangkit kembali, bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Ini adalah Raja Wali yang terbang tinggi. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita perhatikan Yesaya pasal 49. Ayat 14 sampai dengan 16. Yesaya pasal 49 ayat 14 sampai dengan 16. Mari kita berdiri. Kita baca bersama-sama setelah hitungan ketiga. Yesaya pasal 49 ayat 14 sampai dengan 15. 1, 2, 3. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Manusia bisa melupakan kita, tapi Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Mungkin pada saat ini kita sedang letih, lesu, dan berbuat berat. Kita sedang diikat oleh kesesakan dalam kehidupan ini. Perhatikan, ada Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang memperhatikan kehidupan kita. Tuhan yang tidak akan melupakan kita. Nama kita ada di telapak tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kuatkan, teguhkan iman yang kita miliki. Jadilah orang Kristen yang berpikiran positif tentang Tuhan dan kehidupan. Karena lewat pemikiran positif itu, Tuhan bekerja dan kita mampu untuk mengalahkan setiap permasalahan. Sebab kita adalah umat pemenang. Sekian firman Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan anugerah berkat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Roh Kudus menolong kami, mengingatkan kami akan Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Tuhan yang tidak akan melupakan kami. Tuhan yang akan melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan, belenggu-belenggu, rantai-rantai dunia yang menjadikan kami hidup terperosok, jatuh dan hancur. Namun melalui firman Tuhan pada saat ini, kami tidak akan jatuh sampai tergeletak, sebab Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Imani setiap firman yang kita dengarkan. Haleluya. Tuhan selalu ku nantikan.
berseru kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ku percaya Engkau memperhatikan kehidupanku. Serukan, Tuhan, Engkau membawa kami menjadi orang benar. Engkau menjadikan kami semua merajakan yang dengan sayapmu, Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau perhatikan, Kau yang ku sembah. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau perhatikan, Kau yang ku sembah. Kau perhatikan, Kau yang ku sembah. Kau perhatikan, Kau yang ku sembah. pada saat ini hamba berdoa kepadamu Tuhan. Hamba mohon kepadamu, jadikan kami menjadi jemaat yang hidup karena firman dan roh. Kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam iman. Segala bentuk pengajaran-pengajaran firman Allah biarlah tertanam dalam iman kami dan kami praktikkan dalam kehidupan ini. Sungguh kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang memperhatikan kehidupan kami, Allah yang terus bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kami mengandalkan Engkau dalam seluruh aspek kehidupan kami dan berharap akan segala sesuatu
hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah damai sejahtera, anugerah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, kekuatan penghibur pertolongan dari Allah Roh Kudus beserta dengan kita mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom untuk